seperti sudah tertulis dalam PP tentang PSN itu ya, yaitu PP awalnya itu adalah PP nomor ada kriteria dan sebagainya. Ada PP awalnya adalah PP nomor 58. Maaf itu perubahannya ya, tapi pertama kali itu adalah PP nomor 3 2016. Lalu berubah dan terakhir sekali itu perubahan ketiga kalau tidak salah itu baru sekitar bulan Agustus, sebulan setelah pertemuan Chengdu. Ya, selalu ada pertemuan tingkat tinggi Jokowi dengan Xi Jinping itu berulang-ulang, hanya karena COVID aja itu tidak. Tapi kalau tidak ada COVID itu setiap tahun Jokowi itu soan ke Xi Jinping kan? Dan selalu ada bencana bagi rakyat Indonesia kalau sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Nah, terakhir itu yang di Chengdu itu bisa menjadikan Rempang itu masuk dalam lampiran PP proyek strategis nasional yang saya sebutkan tadi. Jadi hanya dalam sebulan. Padahal kalau kita baca misalnya suatu proyek dikatakan sebagai proyek strategis nasional itu ada 3 kriteria penting ya, ada namanya kriteria dasar, ada kriteria strategis, ada kriteria operasional. Nah, tapi yang penting menjawab pertanyaan Om Lim tadi bahwa ini harus bukan swasta tapi negara, bisa itu proyek di APBN, pemerintah, kementerian maupun BUMN. Tapi tidak ada swasta, maka otomatis ini memang sesuatu yang sudah sangat melanggar ya. Saya sebut kriteria dasar misalnya memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, daerah, dan rencana strategis sektor infrastruktur. Jadi memang sudah ada kan, kita tahu ada yang namanya undang-undang tentang pembangunan jangka menengah dan daerah ya. Itu diterbitkan kalau tidak salah itu setiap 5 tahun atau malah bisa berubah ya. Yang penting ada undang-undangnya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk misalnya itu langsung dianggap sebagai masuk kategori sebagai PSN. Lalu yang kedua kriteria dasarnya adalah memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah sepanjang tidak mengubah ruang terbuka hijau. Ini sudah sering juga disebutkan bahwa ini tadinya hutan lindung, ada yang dikonversi, ya ini sudah melanggar. Tapi yang jelas bahwa ini melanggar tata ruang begitu. Itu yang dasar. Lalu yang strategis, memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan, ya, dan sebagainya. Ini yang strategis. Nah, kalau kita undang Cina ke satu daerah kosong, lalu luasnya itu sampai ribuan hektar, itu menjadi kesempatan misalnya bagi Cina untuk bisa menancapkan kuku tadi yang sudah disebutkan Pak Said. Itu sangat-sangat valid ya, saya kira bahwa kriteria strategis ini sudah dilanggar ya. Lalu ada kriteria operasional. Kalau satu proyek dikatakan strategis, proyek strategis nasional misalnya, maka itu proyek-proyek usulan baru harus memiliki kajian prastudi kelayakan, pra-FS namanya. Ini tidak ada, bagaimana bisa membuat studi kelayakan, apalagi kalau ini memang swasta ya, itu tidak akan dibuka. Apalagi swasta itu juga memang sedang menjalankan agenda oligarki, cuci uang maupun kepentingan Cina dan Singapura. Jadi karena itu saya kira memang ini sesuatu yang sangat relevan untuk kita tolak, di mana modus yang digunakan adalah menjadikan proyek ini sebagai proyek strategis nasional sehingga punya payung hukum, meskipun
payung hukum itu sendiri kalau digunakan kriteria-kriteria yang ada di dalam itu sudah tidak masuk sebetulnya untuk menjadi PSN. Nah, karena itu saya sedikit menyinggung ya, ada dua hal penting yang perlu kita sedikit mungkin review ya. Saya bicara soal motif dari proyek Rempang Eco City ini, kemudian soal modus ya. Kalau bicara motif, jelas ini bagi yang investasi ada kepentingan untuk berburu rente ya, bagi penguasa dan pengusaha oligarkis. Di sini termasuk mereka itu orang-orang yang memang tamak untuk mendapatkan rente sekaligus melanggengkan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada kepentingan bagi Cina ya. Kalau ada wilayah yang sampai luasnya itu sekitar 17.000 hektar, sementara kalau kita bicara Singapura itu justru lebih kecil dibanding Rempang, maka karena memang wilayahnya sudah padat penduduk, ada kepentingan juga bagi Singapura untuk memanfaatkan lahan ini, tapi sekaligus juga nanti kalau ada pabrik kaca, bisa saja limbahnya itu ada pasir yang bisa untuk menguruk kepentingan reklamasi Singapura, misalnya itu salah satu. Tapi juga ada disebutkan bahwa ini menjadi daerah industri, daerah wisata, daerah misalnya perdagangan, bisnis dan sebagainya. Itu saya kira yang akan mendapat manfaat lebih banyak itu adalah Singapura. Jadi ada kepentingan ekspansi wilayah ekonomi dan penjajahan oleh Singapura. Tapi juga yang penting adalah ada kepentingan motif berikutnya, ekspansi wilayah ekonomi, penyebaran penduduk, dan implementasi program OBOR, One Belt, One Road China. Ini saya kira motif yang ketiga yang perlu kita perhatikan bicara proyek ini. Motif keempat adalah motif untuk mencuci uang hasil perampokan. Salah satunya itu adalah dana obligasi rekap yang dirampok oleh para konglomerat hitam ya. Jumlahnya itu antara 415 triliun sampai 630 triliun. Ya, itu adalah uang APBN, uang rakyat yang dirampok, dan mereka berkepentingan untuk melakukan investasi yang aman dan sekaligus memberikan return yang setinggi-tingginya. Dan untuk itu pemerintah justru memberikan berbagai kemudahan sehingga bisa saja negara itu tidak mendapat sesuai dengan yang seharusnya sebagai pemilik dari tanah air, tapi yang mendapat untung terbesar adalah para konglomerat hitam yang mencuci uang itu. Nah, motif kelima saya kira yang perlu kita catat adalah dengan proyek ini tersedia uang untuk apa? Untuk logistik pilpres dan pemilu. Bagi siapa? Bagi para partai atau oknum-oknum ya, oknum-oknum penguasa yang berkepentingan untuk tadi apa? Untuk melanggengkan kekuasaan oligarkis ya, melalui uang dari investasi yang dilakukan oleh para konglomerat hitam ini. Nah, inilah 5 motif yang saya kira perlu kita ingat menjadi dasar pemikiran kenapa bahwa ini harus kita minta untuk dibatalkan. Nah, bagaimana modusnya? Modusnya ini ada sekitar 5 yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya dari hulu sejak awal itu sudah disiapkan berbagai kebijakan, undang-undang, peraturan untuk memudahkan terjadinya proyek-proyek oligarkis itu, termasuk misalnya pembentukan undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba, undang-undang IKN, kebijakan ekspor pasir dan sebagainya. Termasuk nanti ada rencana ekspor tenaga listrik. Jadi sudah disiapkan ya, terutama nanti misalnya akan dibutuhkan sekitar 2 gigawatt oleh Singapura. Dari mana itu? Dari sekitar Batam, dan bisa saja salah satu sumber dayanya itu misalnya kaca dan unsur-unsur lain itu datangnya dari Rempang. Kemudian yang kedua,
mempromosikan atau mengatasnamakan pentingnya investasi dan pembangunan untuk pertumbuhan, ya. Jadi kata kunci di sini adalah investasi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini terus dijadikan alasan sehingga bisa menghilangkan berbagai pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menjadikan status proyek tadi termasuk Rempang itu sebagai proyek strategis nasional, tidak peduli bahwa kriterianya itu sudah tidak masuk, tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan suatu proyek itu sebagai proyek strategis nasional. Kemudian modus keempat adalah melakukan pendekatan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kriminalisasi dan penangkapan. Rakyat itu ditangkap, dikriminalisasi, diancam. Kemudian juga terakhir itu adalah dengan melakukan pecah belah, politik pecah belah, ya. Ini kayak penjajah Belanda atau VOC aja nih. Rakyat dipecah belah sekarang ini kan sudah dipecah belah itu. Ya, sudah diancam, dipengaruhi, tapi sekaligus dipecah belah. Nah, yang terakhir adalah melumpuhkan dan menyandra lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Termasuk itu ada DPR, ada misalnya DPRD, ada lembaga-lembaga atau kementerian yang memang harusnya bertanggung jawab, tapi justru semuanya lumpuh atau tersandra untuk menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan negara dan rakyat. Itulah modus yang dilakukan oleh rezim yang ada sekarang. Nah, karena itu saya kira saya kembali kepada kata kunci tadi yang saya sebut di awal, bahwa ini proyek harus dibatalkan, ya. Karena modus yang ada di Rempang ini, kalau kita bicara tadi investasi oleh konglomerat hitam, kelihatannya mereka juga akan melakukan hal yang sama di IKN, ya. Minggu lalu kita baca misalnya ada 10 konglomerat yang akan investasi di IKN. 1 Aguan, 2 Franky Wijaya, 3 Antoni Salim. Ini Antoni Salim ini saya kira yang terkaya di Indonesia ini, ya, punya kekayaan tapi juga punya saham di mana-mana, termasuk di Medco misalnya, ya. Memang Medco atau mungkin juga di punyanya Bakri itu, ya, KPC sebetulnya itu ada. Jadi nomor 3 ini Antoni Salim ini salah satu konglomerat yang menerima suntikan BLBI terbesar, sekaligus juga suntikan yang nilainya sekitar 60 triliun saat itu, ya, suntikan awal BLBI yang bisa dikembalikan menjadi menjadi aset atau kekayaan negara itu hanya sekitar 28%. 72% itu hilang, ya, dikatakan risiko dari krisis. Tapi sebetulnya saya yakin bahwa pada saat awal asetnya dihitung itu digelembungkan, lalu pada saat dibeli dia ikut beli lagi dengan harga murah, maka terjadilah perampokan itu. Makanya Antoni Salim ini perlu kita ingatkan, ya, untuk berhentilah merampok rakyat dan merampok negara ini, gitu, ya, melalui berbagai proyek yang ada, termasuk rencananya di IKN, termasuk juga mungkin di Rempang. Nah, yang keempat ada namanya Puyi Sudiarto, kelima ada Prayogo Pangestu, keenam ada Garibaldi Thohir, ya, ini abangnya Erick Thohir nih, BUMN. Kemudian ada Surya Jaya, ini Astra, ada Eka Chandra Negara, 9 ada Kuncoro Wibowo, ke-10 ada Joko Susanto. Saya kira ini hanya 10 yang tercatat, ya, tapi saya kira yang lain-lain juga modusnya sama. Saya sebutkan tadi, mereka terlibat sejak kebijakan dibentuk, disusun, sampai undang-undang ditetapkan. Dan kalau perlu, seandainya pun undang-undang itu sudah ditetapkan, dibentuk, ada ketentuan yang harus dipatuhi, itu saja mereka nekat untuk langgar. Nah, sayangnya itu dibiarkan oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo ini, gitu. Nah, karena itulah saya kembali mengingatkan atas dasar sikap kita bahwa proyek IKN harus batal, maka rakyat
kita himbau, kita minta untuk bangkit dari Sabang hingga Merauke, dari kampus-kampus, teman-teman buruh, ormas, aktivis dan sebagainya. Kami ajak untuk melawan rezim oligarki ini karena berbagai modus dan motif yang saya sudah sebutkan tadi. Saya sepakat dengan Pak Said Didu, daripada Indonesia ini pelan-pelan dianeksasi oleh Cina, termasuk juga oleh Singapura, ya, yang dibiarkan saja begitu saja oleh rezim ini, maka kita tidak bisa diam. Kita harus terus menggulirkan perlawanan ini sehingga akhirnya rezim ini membatalkan proyek Rempang Eco City, dan kedepannya tidak ada lagi PSN yang dinamakan sebagai proyek PSN, tapi justru syarat dengan berbagai kepentingan busuk dan modus yang melanggar konstitusi dan berbagai peraturan yang berlaku. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.